Kalau kamu merasa kamu ini punya banyak ide, punya banyak gagasan, punya hal-hal yang ingin Anda kerjakan, tapi hidup Anda belum berhasil, bisa jadi masalahnya bukan pada ide Anda. Masalahnya adalah pada eksekusi ide Anda. Maksudnya gini, ide itu adalah sesuatu yang datang pada pikiran kita. Inspirasi itu bisa didapatkan dari kita menonton sesuatu, film, YouTube, dan sebagainya, atau dari membaca, bahkan juga bisa kita dapatkan dari diskusi. Satu ide, satu gagasan akan menghasilkan gagasan yang lain, dan begitu seterusnya, berubah dan terus berkembang. Ya. Nah, ketika teman-teman nih punya gagasan, punya banyak ide, artinya kreativitas pikiran Anda bermain di situ. Tapi masalahnya adalah banyak ide, tapi kok hidup kita kok gini-gini aja gitu. Hidup kita kok belum berkembang. Sementara kalau kita lihat orang lain nih, teman kita kayak atau tetangga kita, siapa yang kita kenal, kayaknya dia nggak terlalu pintar deh, idenya nggak terlalu banyak, kok hidupnya maju gitu loh, kok berkembang, sementara saya kok diam di tempat. Nah, jangan-jangan memang tadi eksekusi pada idenya yang menjadi masalah gitu. Jadi yang ingin saya tekankan di obrolan kita atau di diskusi kita pada kesempatan ini adalah soal eksekusi. Jadi ide yang bagus ya adalah ide yang berhasil diwujudkan dalam bentuk karya, dalam bentuk layanan, dalam bentuk produk gitu loh ya, dalam bentuk karya, dalam bentuk layanan, dalam bentuk produk ya, baik itu secara digital atau konvensional. Jadi kalau teman-teman punya ide ya, dan dirasa ide itu bagus, keren ya, itu hanya perasaan Anda, belum tentu keren. Maka agar ide itu betul-betul menjadi keren, ya wujudkan ide itu. Dan kuncinya, tidak ada orang yang betul-betul bertanggung jawab dan komitmen mewujudkan ide Anda selain Anda sendiri. Ya. Jadi kalau kamu punya ide, punya gagasan yang betul-betul bertanggung jawab untuk mewujudkan ide Anda, ya dari Anda sendiri. Nah, ini jangan sampai kemudian kita terjebak pada saya punya ide tapi saya ingin orang lain menjalankannya, yang sulit gitu loh. Kecuali Anda mendanai dia, ya kan? Anda mensupport dia untuk menjalankannya, bisa jadi, tapi belum tentu itu pun belum tentu 100% gitu loh ya. Belum tentu dia bisa betul-betul menjalankan dengan baik. Tetap Anda juga harus punya kontrol, mengarahkan ya. Tapi kalau Anda meminta orang lain untuk sukarela menjalankan ide Anda, ya sangat sulit gitu. Maka poinnya adalah ide Anda adalah milik Anda. Dan ide yang bagus adalah ide yang Anda wujudkan dalam bentuk karya, produk, atau layanan apapun. Misalnya ya, saya punya ide ingin membuat sebuah video ya, edukasi tentang motivasi, pencerahan. Ketika saya sampaikan pada orang lain, belum tentu orang ngerti, belum tentu orang tertarik. Nah, makanya saya harus wujudkan itu semua dengan komitmen, jalankan. Gitu. Apakah akan berhasil? Belum tentu.
Tapi setidaknya kita akan tahu ini berhasil atau tidak ketika kita sudah menjalankannya. Lalu kita berikan pertimbangan, apakah lanjut atau tidak. Gitu. Atau misalnya sedari di pikiran kita sendiri, ya, kita harus mulai mensortir, ya, menfilter, memilih mana ide yang harus kita eksekusi, mana ide yang hanya sekedar ide. Karena nggak semua ide harus kita eksekusi. Wah, repot teman-teman. Kalau semua ide kita eksekusi, ya belum tentu kita mampu. Karena tadi pikiran itu kan gampang gitu lah. Kita ngelihat apapun ya bisa jadi ide. Kita ngobrol apapun bisa jadi ide. Kita mendengar, merasakan, itu semua bisa jadi ide gitu. Tapi tadi eksekusi itulah yang ada proses, waktu, upaya, gitu, komitmen. Maka sebetulnya ide yang baik adalah ide yang memang tadi sudah mulai berwujud. Contoh, kamu ingin nulis buku, ya. Kamu merasa bahwa ide cerita kamu itu keren banget. Kemudian, ya, kamu mulai menulis ide satu, ya. Di tengah jalan tiba-tiba muncul lagi ide baru yang lebih keren lagi. Wah, ide ini kayaknya keren deh. Anda juga mulai nulis lagi. Kemudian sudah menuliskan buku 1, buku 2. Tiba-tiba tengah jalan muncul lagi ide lagi. Ini juga lebih keren. Anda tulis lagi. Oh, jadi Anda nulis buku sekaligus 3. Jadi enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena fokusnya pecah. Kata-kata malah mangkrak tulisannya. Jadi ide itu seperti itu. Bisa jadi ide yang datang kita itu adalah anugerah. Bisa jadi ide yang datang ke diri kita adalah ujian, mengganggu fokus. Maka pilih ide mana yang akan Anda eksekusi. Satu aja, komitmen gitu. Kecuali Anda punya tenaga gitu loh. Tapi jangan terlalu banyak, ya. Atau misalnya Anda pengen banyak, tapi Anda mulai dulu, baru kemudian setelah Anda punya sumber daya, Anda bisa delegasikan ke orang lain. Itu bisa. Anda punya bisnis kuliner, bakso, ya kan? Kemudian setelah Anda buka, Anda kira-kira rasakan ini cukup, ya udah dijalankan sama karyawan. Anda tinggal ngontrol aja. Kemudian Anda buka yang lain lagi, buka yang lain lagi, begitu. Tapi kalau Anda eksekusi semuanya juga ya repot, gitu. Jadi pilih dulu, ya. Nah, saya ingin tekankan ke teman-teman di sini bahwa kalau hidup kita belum berkembang, masih biasa-biasa aja, padahal kita banyak idenya, banyak gagasannya, Anda sudah harus tahu masalahnya di mana, ya. Masalahnya jangan-jangan di eksekusi, di komitmen Anda untuk mewujudkan satu ide. Kadang-kadang kita nggak boleh serakah juga, serakah sama ide, gitu loh. Dan satu hal yang harus teman-teman pahami, ide kita nih bisa saja dicuri orang lain. Ide, kemudian konsep, bisa saja dicuri oleh orang lain. Tapi yang nggak bisa dicuri adalah eksekusi Anda, komitmen Anda, action Anda, cara Anda menjalankannya. Itu nggak bisa dicuri. Ya meskipun bisa tadi bilang, Anda jualan bakso, teman Anda jualan bakso, ya beda pasti, gitu. Ya. Idenya bisa aja disamain, tapi tadi cara kinerjanya, cara Anda mengelolanya, bagaimana cara Anda berkomunikasi, bagaimana cara Anda memanage semuanya, itu beda pasti. Ide sama, rezeki bisa saja beda gitu loh. Paham ya teman-teman semua ya. Jadi unik. Jadi apa yang harus kita prioritaskan saat ini? Ya eksekusi. Eksekusi. Ya, Anda punya ide apa? Eksekusi dengan diri. Ya.
Saya doakan teman-teman semua yang mendengarkan dan yang menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita semua dalam keadaan berkah, sehat, lancar semuanya, bahagialah yang batin. Diberkati keluarga kita, diberkati orang tua kita, diberkati teman-teman kita semua, sehingga kita punya lingkungan yang baik, rezeki yang baik, semuanya yang baik. Semoga ya Allah kabulkanlah doa kami agar hidup kami menjadi lebih baik, agar kami bisa betul-betul mengoptimalkan anugerah yang Engkau berikan. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat.